warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat untuk beraktivitas, belajar dan beribadah. Amin. Ya, pembelajaran lingkungan hidup kali ini kembali lagi dengan Ustadzah Retno, dan kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi PLH kali ini kita akan membahas tema asiknya menanam tanaman dari biji atau benih. Nah, di antara kalian semua, adakah yang sudah tahu apa itu biji atau benih? Nah, Ustazah jelaskan ya. Biji atau benih adalah salah satu alat perkembangbiakan tanaman yang berasal dari bunga yang sudah tua yang berisi embrio. Embrio tersebut terdiri dari calon pucuk, calon akar, dan calon daun menurut Sutopo 2004. Nah, berikut ini kita akan pelajari apa sih keunggulan dan kelemahan perkembangbiakan dengan biji dibandingkan perkembangbiakan dengan secara vegetatif, misalkan dengan cara cangkok, okulasi, dan lain sebagainya. Baik, kita pelajari dulu apa saja keunggulannya. Yang pertama adalah tanaman yang dihasilkan mempunyai perakaran yang lebih kuat, membutuhkan biaya yang sedikit, serta bisa menghasilkan varietas baru dengan cara menyilangkan. Nah, menyilangkan ini berasal dari dua tanaman yang sudah memiliki biji, kemudian setelah berbuah nanti bunganya disilangkan antara putik dan benang sarinya, sehingga varietas baru ini akan menghasilkan buah seperti buah satu dan buah kedua, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan kelemahan jika kita menanam dengan biji. Nah, ini artinya penanaman biji ini tanpa disilangkan ya. Yang pertama, sifat tanaman baru belum tentu sama dengan induknya. Misalkan ada tanaman buah alpukat yang sifat buahnya berdaging tebal. Nah, setelah biji tersebut ditanam dan menjadi tanaman baru kembali, belum tentu buah alpukat tersebut memiliki sifat buah berdaging tebal juga. Mengapa? Ya, karena terjadi perubahan genetik. Yang kedua, waktu berbuahnya lebih lama dibandingkan dengan tanaman yang perbanyakannya secara vegetatif, misalkan dengan teknik cangkok. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya kita pelajari apa saja sih contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan biji. Nah, sebenarnya banyak contohnya, namun ini hanya beberapa saja yang Ustazah sebutkan, seperti tanaman cabai, tanaman terong, tanaman bayam, tanaman labu pumpkin, rosella, bunga matahari, melon, jeruk, dan pepaya. Ya, jadi paham ya apa saja tanaman yang dapat diperbanyak dengan biji? Oke, selanjutnya kita pelajari alat dan bahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk menanam. Tentu yang pertama kita harus siapkan biji atau benih yang berasal dari sebuah tanaman, misalkan tanaman cabai. Ya, yang kedua kita harus siapkan pot. Jika tidak ada pot, kita bisa siapkan potray, ataupun jika pot atau potray ini tidak ada, kita bisa gunakan polybag seperti pada gambar. Tentu kita juga harus siapkan tanah yang subur serta air. Ya, yang selanjutnya kita akan pelajari bagaimana tahapan penanaman biji atau benih. Nah, tadi kan kita sudah siapkan alat dan bahannya. Kemudian prosesnya adalah polybag atau wadah kita isi dengan tanah yang subur. Kemudian kita membuat lubang pada media tanam
Dengan cara kita bisa gunakan telunjuk kita untuk membuat lubang tanam. Kita tancapkan pada media tanam sedalam maksimal 2 cm dari atas permukaan tanah. Dan jarak antar lubang kita buat minimal 2 cm. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita tanamkan biji pada masing-masing lubang maksimal 1-2 biji dalam setiap lubangnya. Nah, kemudian kita tutup dulu permukaan lubang sedikit dengan tanah, kemudian kita siram. Nah, setelah tanaman menjadi tanaman yang kuat dan sempurna, baru kita bisa lakukan transplanting atau pemindahan tanaman pada media yang lebih besar atau lebih luas. Nah, demikian tadi ya materi menanam tanaman yang berasal dari biji. Semoga bermanfaat dan tetap ingat jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan rajin bermurojaah. Baiklah, terima kasih atas semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.